Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada 28 Februari 2026, Ayatullah Ali Khamenei tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Meskipun Garda Revolusi Islam Iran IRGC masih berupaya mempertahankan kekuasaan rezim, peristiwa ini tanpa diragukan lagi menandai bahwa sejarah Iran telah memasuki babak baru. Sebenarnya jauh sebelumnya pada tahun 2025, seorang peramal spiritual asal Inggris bernama Parker pernah menyampaikan sebuah ramalan. Iran akan mengalami gelombang revolusi besar akibat tekanan dari berbagai krisis, antara lain keruntuhan ekonomi, kekurangan sumber daya air, krisis pangan yang semakin parah. Dalam ramalan tersebut juga disebutkan bahwa rezim Khamenei pada akhirnya akan runtuh. Kini, jika melihat perkembangan yang terjadi, ramalan tersebut tampak secara mengejutkan mulai menjadi kenyataan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Dalam penglihatannya, Parker menggambarkan sebuah gambaran masa depan. Seorang keturunan dinasti Pahlavi yang selama ini hidup dalam pengasingan di luar negeri, Reza Pahlavi, akan kembali ke Iran sebagai tokoh simbolis nasional. Kepulangannya akan disambut oleh rakyat yang berdiri berjajar di sepanjang jalan untuk menyambutnya dengan penuh antusias. Namun itu belum semuanya. Parker juga melihat bahwa dalam peta politik Iran di masa depan akan muncul dua tokoh pemimpin baru secara bersamaan. Seorang pemimpin laki-laki muda serta seorang pemimpin perempuan yang lebih tua. Kehadiran seorang perempuan yang melangkah hingga ke pusat kekuasaan akan menjadi pembalikan total terhadap sistem lama. Pada saat yang sama, identitas spiritual Persia kuno akan kembali bangkit dan muncul kembali di panggung sejarah. Dari sana akan lahir bentuk baru Islam yang lebih moderat dan lebih lembut. Meskipun akhir lengkap dari ramalan Parker masih belum sepenuhnya terjadi, satu hal sudah jelas. Rakyat Iran kini semakin dekat dengan kebebasan dan martabat yang selama ini mereka perjuangkan dengan darah dan pengorbanan. Pada saat seperti ini, hal yang paling menyentuh hati kami bukanlah kekuatan luar yang menghantam dengan kekuatan besar. Yang lebih menggetarkan justru adalah perlawanan gigih rakyat Iran sendiri. Sejak akhir tahun 2025 hingga hari ini, mereka terus bertahan dan berjuang. Jika bukan karena mereka berulang kali turun ke jalan, mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan tekad, perempuan, kehidupan, kebebasan. Jika bukan karena keberanian, darah panas dan semangat yang tak pernah padam itu, maka kemungkinan besar intervensi dari luar pun tidak akan pernah menemukan alasan untuk terjadi. Justru karena kesadaran rakyat Iran dan tekad mereka yang tidak pernah menyerah, maka api harapan bagi kebebasan dan martabat, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk generasi masa depan, dapat terus menyala. Sekarang mari kita berbicara tentang Iran, negeri yang dahulu dikenal luas sebagai Persia. Disinilah pernah lahir salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia, yang wilayahnya membentang melintasi Eropa, Asia, dan Afrika. Negeri ini memiliki sejarah panjang sekaligus jiwa bangsa yang sangat kuat. Jika kita membuka peta dunia, kita akan segera melihat sesuatu yang menarik. Iran berada tepat di posisi geografis yang sangat strategis. Di sebelah barat, Iran berbatasan dengan Irak, gerbang menuju dunia Arab. Di sebelah utara, terdapat Kaukasus dan Rusia. Di sebelah timur, terbentang jalur menuju Afghanistan dan India. Di sebelah selatan, terletak Teluk Persia, jalur vital yang mengendalikan salah satu sumber minyak terbesar dunia. Dengan kata lain, Iran berada di persimpangan dunia. Orang-orang yang tinggal di wilayah seperti ini hampir tidak pernah memiliki kehidupan yang benar-benar tenang. Mereka harus tumbuh di tengah konflik, perebutan kekuasaan, dan pertarungan sejarah. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, di padang rumput luas Eurasia yang membentang dari Rusia Selatan hingga Kazakhstan, hidup sekelompok bangsa pengembara. Mereka adalah salah satu masyarakat pertama yang berhasil menjinakkan kuda perang serta menciptakan kereta tempur. Di antara berbagai suku tersebut, ada satu kelompok yang menyebut diri mereka Arya, yang berarti orang-orang yang mulia. Dengan pasukan berkuda yang sangat mobile ini, mereka bergerak ke arah selatan. Pada akhirnya mereka menetap di wilayah yang keras namun megah, dataran tinggi Iran. Merekalah yang kemudian menjadi leluhur bangsa Persia. Namun pada masa itu,
Mereka masih hanya pemain kecil di panggung sejarah dunia. Saat itu, penguasa terbesar di Timur Tengah adalah Kekaisaran Asyur. Bangsa Asyur sama sekali tidak memandang serius apa pendatang baru ini. Mereka bahkan menyebut orang Persia dengan nama yang agak merendahkan, Parsusa, Parsuas, yang berarti orang-orang yang tinggal di pinggiran. Dari sinilah kemudian muncul nama Persia. Namun siapa yang menyangka bahwa bangsa kecil dari perbatasan ini beberapa ratus tahun kemudian justru akan mengambil alih tongkat estafet sejarah dari bangsa Asyur dan menjadi penguasa baru dunia. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, kerabat dekat bangsa Persia, yaitu bangsa Media, bangkit lebih dahulu. Mereka bersekutu dengan Babilonia dan akhirnya berhasil menghancurkan Kekaisaran Asyur yang terkenal brutal. Setelah itu, Timur Tengah memasuki masa persaingan banyak kekuatan, mirip dengan masa negara-negara berperang dalam sejarah. Pada saat itu, Persia masih hanya menjadi sekutu kecil dari bangsa Media. Namun semuanya berubah pada tahun 550 sebelum Masehi. Pada masa yang sama dengan periode pertengahan zaman musim semi dan gugur di Tiongkok, muncul seorang tokoh luar biasa dari suku Persia, Cyrus the Great, Kores Agung. Awalnya ia hanyalah seorang pemimpin kecil di wilayah Iran Barat Daya. Namun perjalanan hidupnya benar-benar seperti legenda. Ia menaklukkan bangsa Media yang sebelumnya menjadi penguasa, mengalahkan kerajaan kaya Lydia, dan akhirnya menumbangkan kekuatan besar Babilonia. Hanya dalam waktu sekitar 20 tahun, Cyrus berhasil mendirikan kekaisaran pertama dalam sejarah manusia yang membentang melintasi 3 benua. Kekaisaran ini dikenal sebagai Kekaisaran Achaemenia atau Kekaisaran Persia pertama. Pada masa puncaknya, wilayah kekaisaran ini meliputi lebih dari 5,5 juta kilometer persegi. Di timur hingga Sungai Indus, di barat hingga wilayah Turki, di selatan hingga Mesir, di utara sampai Kaukasus. Namun Cyrus tidak disebut yang agung hanya karena kemampuannya berperang. Ia dikenang terutama karena toleransi dan kebijaksanaannya. Ia menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama dari bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Contohnya sangat terkenal. Setelah menaklukkan Babilonia, Cyrus, Kores, justru membebaskan orang-orang Yahudi yang sebelumnya ditawan di sana. Ia bahkan membantu mereka kembali ke tanah air mereka dan mendanai pembangunan kembali Bait Suci Yerusalem. Jika dianalogikan dengan dunia modern, Cyrus seperti seorang CEO raksasa yang membeli banyak perusahaan kecil, namun tetap membiarkan setiap perusahaan mempertahankan budaya dan otonominya sendiri. Karena kebijakan ini, bangsa Yahudi sangat menghormatinya. Dalam Alkitab, Cyrus bahkan menjadi satu-satunya penguasa non-Yahudi yang disebut sebagai orang yang diurapi Tuhan. Menariknya, jika kita melihat situasi hari ini, Iran dan Israel berada dalam permusuhan yang sangat tajam. Namun 2500 tahun yang lalu, justru seorang kaisar Persia adalah penyelamat bangsa Yahudi. Sejarah memang seringkali memiliki ironi yang luar biasa. Toleransi Cyrus kemungkinan besar berasal dari keyakinan kuno bangsa Persia, yaitu Zoroastrianisme, yang sering disebut sebagai agama penyembah api. Dalam ajaran ini, alam semesta dipandang sebagai pertempuran panjang antara terang dan kegelapan, antara kebaikan dan kejahatan. Setiap manusia harus memilih berdiri di pihak cahaya melalui 3 prinsip utama: pikiran yang baik, kata-kata yang baik, perubahan yang baik. Pada akhirnya, dunia akan dimurnikan. Kebaikan akan mengalahkan kejahatan, orang mati akan bangkit kembali, dan umat manusia akan memasuki kebahagiaan abadi. Jika kita memperhatikan konsep-konsep dalam kepercayaan Persia kuno itu, mungkin kita akan merasa sangat familiar. Bukankah banyak gagasannya terdengar sangat mirip dengan ajaran dalam kekristenan, Yudaisme, bahkan berbagai filsafat timur dan barat yang muncul kemudian? Memang benar, sebagian sarjana berpendapat bahwa kepercayaan kuno Persia ini memiliki pengaruh yang sangat mendalam terhadap perkembangan agama-agama dan pemikiran filsafat setelahnya. Namun ada kemungkinan lain yang juga menarik untuk dipikirkan. Jika berbagai sistem kepercayaan tersebut memberikan penjelasan yang serupa mengenai alam semesta dan kehidupan manusia, mungkin bukan karena satu mempengaruhi yang lain.
melainkan karena mereka pada akhirnya menuju pada kebenaran yang sama dari jalan yang berbeda. Kepercayaan Persia kuno mengajarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Namun kebebasan itu juga berarti tanggung jawab. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap pikiran, setiap kata, dan setiap tindakan yang dia lakukan. Manusia harus memegang teguh kepercayaan, bersikap setia, serta menghormati tatanan kosmik yang lebih tinggi dari segalanya. Di dalam kuil-kuil mereka, api suci dijaga agar tetap menyala sepanjang tahun tanpa pernah padam. Namun sebenarnya mereka bukan menyembah api itu sendiri. Api hanyalah simbol. Melalui api tersebut mereka memulihkan dewa cahaya yang berada di baliknya. Menariknya, hingga hari ini di Iran masih terdapat sebuah kuil api di mana api sucinya telah terus dijaga selama sekitar 1500 tahun tanpa pernah padam. Sejarawan Yunani kuno, Herodotus, pernah mencatat sesuatu yang sangat menarik. Menurutnya, orang-orang Persia pada masa itu tidak memandang Cyrus sebagai raja yang jauh dan tak tersentuh. Sebaliknya, mereka menyebutnya dengan sebutan yang sangat sederhana namun penuh rasa hormat, ayah. Bahkan setelah lebih dari 2500 tahun berlalu, Cyrus masih dianggap sebagai satu-satunya bapak bangsa yang sejati bagi tanah Persia. Setiap tahun pada bulan Oktober, ribuan orang Iran datang berziarah ke makamnya. Mereka datang untuk mengenang sosok besar yang telah memberikan jiwa dan martabat bagi bangsa Persia. Sekitar 30 tahun setelah kematian Cyrus, kekaisaran Persia diwariskan kepada Darius I, Darius Agung. Jika kata kunci yang mewakili Cyrus adalah penaklukan, maka kata kunci yang mewakili Darius adalah pengelolaan dan administrasi. Darius adalah seorang pembangun besar yang luar biasa. Ia membangun salah satu proyek infrastruktur paling mengagumkan di dunia kuno. Jalan raya kerajaan, Royal Road. Jalan ini membentang sepanjang sekitar 2.700 km. Di sepanjang jalur tersebut, dibangun berbagai pos pemberhentian dan stasiun pengiriman pesan. Sistem komunikasi ini bekerja dengan cara relay kuda cepat. Dengan sistem tersebut, pesan kerajaan dapat mencapai ujung kekaisaran hanya dalam 7 hingga 9 hari. Jika ditempuh dengan berjalan kaki, perjalanan yang sama bisa memakan waktu hingga 3 bulan. Herodotus pernah memuji sistem ini dengan kalimat yang terkenal. Tak peduli hujan, salju, panas, atau kegelapan malam, para kurir ini tidak pernah gagal menyelesaikan tugas mereka. Kalimat ini mungkin terdengar familiar. Benar sekali. Kalimat tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi moto resmi layanan pos Amerika Serikat berabad-abad kemudian. Selain itu, Darius juga menaklukkan berbagai reformasi besar, menyatukan mata uang, menyatukan sistem ukuran dan timbangan, serta mengembangkan administrasi kekaisaran yang modern. Bahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, ia sudah mencoba menggali kanal yang menjadi cikal bakal terusan Suez. Jika mendengar kisah ini, mungkin kita akan teringat pada Qin Shi Huang di Tiongkok yang menyatukan mata uang dan ukuran. Namun menariknya, reformasi yang dilakukan Darius terjadi sekitar 300 tahun lebih awal. Dalam hal kepercayaan, Darius tetap melanjutkan kebijakan toleransi beragama. Walaupun ia sendiri menyembah dewa cahaya dalam tradisi Zoroastrianisme, ia tetap mengizinkan berbagai bangsa yang ditaklukkan untuk tetap menyembah dewa-dewa mereka sendiri. Pada masa ini, Persia menjadi mercusuar peradaban dunia. Kekayaannya melimpah dan kekuatannya hampir tak tertandingi. Namun kejayaan itu akhirnya diuji. Pada abad keempat sebelum Masehi, seorang pemuda dari Makedonia di Yunani Utara datang membawa pasukan yang luar biasa. Namanya adalah Alexander Agung. Dengan pasukan Pelex bersenjata tombak, ia menyerbu seperti badai. Jenderal muda yang bahkan belum berusia 25 tahun ini berhasil memenangkan beberapa pertempuran besar. Tak lama kemudian, ia memasuki ibu kota Persia yang megah. Di sana ia melakukan sebuah tindakan yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Persia. Ia membakar kompleks istana Persepolis, simbol kejayaan kekaisaran Persia. Api tersebut menyala selama berhari-hari dan menjadi bekas luka abadi dalam ingatan bangsa Persia. Dengan peristiwa itu, kekaisaran Persia pertama pun runtuh.
Namun sejarah kembali memainkan ironi yang menarik. Tak lama setelah menaklukkan Persia, Alexander justru menjadi pengagung besar budaya Persia. Ia mengenakan pakaian bangsawan Persia. Ia juga menikahi putri Persia dan bahkan memerintahkan ribuan perwira Yunani untuk menikahi perempuan bangsawan Persia. Melalui cara ini ia mencoba menciptakan perpaduan darah dan budaya untuk membangun kekaisaran yang lebih stabil. Dari sinilah lahir sebuah zaman unik dalam sejarah, zaman percampuran besar antara peradaban Yunani dan Persia. Seni patung Yunani, filsafat, serta budaya Helenistik mulai berpadu dengan sistem administrasi dan pemikiran Persia. Di Iran sendiri, meskipun kekaisaran Persia telah runtuh, peradaban Persia justru menyebar semakin luas melalui jalur penaklukan Yunani. Pengaruhnya bahkan sampai mempengaruhi kekaisaran Romawi ke kemudian hari. Alexander Agung meninggal pada usia 32 tahun. Setelah kematiannya, kekaisarannya langsung terpecah. Iran kemudian jatuh ke tangan dinasti Seleukid yang didirikan oleh salah satu jenderalnya. Selama sekitar 250 tahun, wilayah ini berada dalam masa Helenisasi. Namun lambat laun, kekuatan lokal Persia kembali bangkit. Akhirnya lahirlah Kekaisaran Parthia. Dalam catatan sejarah Tiongkok pada masa dinasti Han, kerajaan ini dikenal dengan nama Ansi. Pada masa itu, Parthia menjadi perantara utama perdagangan di jalur sutra. Sebagai pedagang perantara antara timur dan barat, mereka memperoleh keuntungan yang luar biasa besar. Selama berabad-abad menjalani masa sebagai perantara perdagangan, kesadaran identitas Persia perlahan bangkit kembali. Pada abad ketiga Masehi, Persia akhirnya memasuki masa kebangkitan kedua. Sebuah dinasti baru berdiri, dinasti Sasania Empire. Pada tahun 224 Masehi, sebuah keluarga yang mengaku sebagai keturunan Cyrus bangkit memberontak dan mendirikan kerajaan ini. Mereka memiliki satu tujuan besar, mengembalikan kejayaan Persia kuno. Namun di depan mereka berdiri musuh yang sangat kuat, Kekaisaran Romawi pada masa kejayaannya. Salah satu penguasa Sasania yang paling terkenal adalah Sapur I. Bagi bangsa Romawi, ia adalah mimpi buruk yang nyata. Dalam beberapa dekade saja, ia berhasil membuat 3 kaisar Romawi mengalami kekalahan memalukan. 1 tewas di medan perang, 1 terpaksa meminta perdamaian dan membayar upeti, dan yang paling mengejutkan, Kaisar Valerian ditangkap hidup-hidup di medan perang. Valerian bahkan dipaksa berlutut memohon belas kasihan di hadapan Sapur. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa Persia kembali berdiri di puncak kekuatan dunia. Sejak saat itu, Persia dan Romawi terus berperang selama sekitar 400 tahun. Para sejarawan sering menyebut konflik panjang ini sebagai Perang Dunia sebelum Perang Dunia. Namun Persia pada masa Sasania bukan hanya kuat secara militer, ia juga mencapai puncak keindahan budaya dan seni. Dinasti Sasania menghasilkan peralatan emas dan perak yang sangat indah, kain sutra mewah, berbagai karya seni yang luar biasa halus. Melalui jalur sutra, karya-karya ini menyebar ke timur. Pengaruhnya bahkan sampai memengaruhi estetika dinasti Tang di Tiongkok. Banyak pola dekoratif yang ditemukan dalam makam dinasti Tang, seperti pola bunga bundar dan motif mutiara berantai, sebenarnya berasal dari tradisi seni Sasania. Pada masa ini, Persia seperti permata yang dipoles hingga sempurna, bersinar terang di persimpangan dunia. Namun tak ada yang menyangka bahwa di selatan semenanjung Arab, sebuah kekuatan baru sedang bangkit secara perlahan di tengah gurun dan angin pasir. Kekuatan baru ini kelak akan mengubah nasib Persia secara total. Pada abad ke-7, sebuah gelombang besar muncul dari gurun. Gelombang itu bernama Islam. Pada saat itu, Persia dan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, baru saja menyelesaikan sebuah perang panjang yang berlangsung selama 26 tahun. Perang tersebut adalah pertarungan hidup dan mati yang menguras seluruh kekuatan kedua pihak. Ketika keduanya sama-sama kelelahan dan terluka, pasukan berkuda Arab datang memanfaatkan kesempatan itu. Hanya dalam beberapa dekade saja, Kekaisaran Persia Sasania yang megah pun runtuh sepenuhnya. Peristiwa ini menjadi kehancuran besar kedua dalam sejarah Persia. Dalam 2 hingga 3 abad berikutnya, masyarakat Persia secara bertahap mengalami perubahan besar.
Mereka perlahan beralih dari kepercayaan tradisional Zoroastrianisme, agama menyembah api, menjadi umat Muslim. Namun berbeda dengan banyak peradaban kuno lain yang ditaklukkan oleh kekuatan Islam Arab, seperti Mesir dan Suriah, yang akhirnya hampir sepenuhnya digantikan oleh budaya Arab Islam, Persia berhasil mempertahankan lebih banyak identitas budayanya. Salah satu contohnya sangat jelas hingga hari ini. Orang Iran masih berbicara bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Selama beberapa abad berikutnya, wilayah Iran seperti pelabuhan umum bagi berbagai kekuatan yang datang silih berganti. Bangsa Mongol datang dan mendirikan Kekhanan Ilkhanat. Bangsa Turki juga datang dan mendirikan berbagai kerajaan yang seringkali berumur pendek. Sejarah Iran pada masa itu seperti gelombang yang terus datang dan pergi. Kemudian pada tahun 1501, muncul sebuah dinasti baru yang akan mengubah wajah Timur Tengah untuk selamanya. Dinasti itu adalah dinasti Safawi, Safavid. Dinasti Safawi mengambil keputusan yang sangat penting dalam sejarah kawasan ini, menetapkan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Perlu diketahui bahwa pada masa itu hampir seluruh dunia Islam di sekitarnya menganut Islam Sunni. Kesultanan Ottoman Turki adalah Sunni. Negara-negara di Asia Tengah adalah Sunni. Hampir seluruh dunia Arab juga Sunni. Dengan memilih Syiah sebagai identitas negara, Persia secara terbuka berdiri di pihak minoritas dalam dunia Islam. Sejak saat itu terbentuklah sebuah identitas unik, Persia sebagai pusat dunia Syiah. Keputusan ini kemudian membentuk struktur geopolitik Timur Tengah yang masih terasa hingga hari ini. Persia plus Syiah berhadapan dengan Arab atau Turki plus Sunni. Sejak saat itulah Iran mulai memiliki karakter yang kita kenal sekarang, berbicara bahasa Persia, memeluk Islam Syiah. Pada masa ini, peradaban Persia kembali mencapai kejayaannya. Ibu kota Safawi, Isfahan, bahkan pernah dijuluki setengah dari dunia. Memasuki abad ke-19, Iran kembali menghadapi masa sulit. Jika Tiongkok memiliki perang opium pada masa dinasti Qing, maka Iran juga memiliki mimpi buruknya sendiri. Saat itu Iran diperintah oleh dinasti Qajar. Para raja Qajar terkenal sangat gemar berwisata ke Eropa. Namun masalahnya sederhana, mereka tidak memiliki cukup uang. Lalu apa yang mereka lakukan? Menyerahkan wilayah, membayar ganti rugi besar, menjual hak kedaulatan negara. Pada saat yang sama, dua kekuatan besar mulai bermain di wilayah Persia. Dari utara datang Kekaisaran Rusia, dari selatan datang Imperium Inggris. Persia pun berubah menjadi papan catur bagi persaingan dua kekuatan besar tersebut. Dalam sejarah, persaingan ini dikenal sebagai The Great Game, permainan besar. Hari ini wilayah diserahkan kepada Rusia, besok hak tambang dijual kepada Inggris. Pada masa itu, kehidupan rakyat Iran terasa sangat terhina. Bangsa Persia yang dulu memiliki kekaisaran besar kini berubah menjadi setengah koloni kekuatan asing. Rasa harga diri bangsa Persia pun terinjak-injak. Namun di dalam hati masyarakat, kemarahan perlahan mulai terkumpul. Pada tahun 1921, seorang perwira militer bernama Reza Khan melakukan kudeta. Ia kemudian mendirikan dinasti Pahlavi. Reza Khan adalah seorang pemimpin yang keras dan ambisius. Ia bertekad membawa Iran masuk ke era modern. Ia membangun jalur kereta api, pabrik-pabrik, industri modern. Bahkan ia menerapkan kebijakan yang sangat kontroversial, melarang perempuan memakai cadar dan mendorong masyarakat mengenakan pakaian barat seperti jas. Pada tahun 1935, ia mengambil keputusan simbolis yang sangat penting. Nama negara yang sebelumnya dikenal sebagai Persia secara resmi diubah menjadi Iran. Nama ini berarti tanah bangsa Arya. Melalui perubahan ini, ia ingin menyampaikan pesan kepada dunia. Iran bukan lagi negara setengah koloni, melainkan bangsa yang bangga dengan warisan Arya dan sejarahnya. Keputusan ini menandai bangkitnya nasionalisme modern Iran. Ketika kekuasaan berpindah kepada putranya, Muhammad Reza Pahlavi, 1941 hingga 1979, Iran memasuki masa yang tampaknya sangat menguntungkan. Beberapa faktor mendukungnya: ledakan industri minyak bumi, dukungan kuat Amerika Serikat selama Perang Dingin untuk menahan pengaruh Soviet,
serta krisis minyak 1970-an yang membuat harga minyak melonjak. Dalam waktu singkat, Iran menjadi sangat kaya. Ibu kota Teheran bahkan dijuluki Paris kecil di Timur Tengah. Di jalan-jalan terlihat perempuan mengenakan rok pendek, mobil mewah berlalu lalang. Angkatan Udara Iran mengoperasikan jet tempur F-14, salah satu yang paling canggih di dunia saat itu. Namun di balik kemewahan tersebut, terdapat masalah serius. Sebagian besar kekayaan minyak hanya mengalir ke keluarga kerajaan, elit politik dan perusahaan asing. Sementara itu, pedesaan Iran tetap miskin. Modernisasi yang terlalu cepat juga memicu kemarahan kelompok tradisional. Para ulama dan pedagang bazar merasa bahwa kebijakan pemerintah merupakan pengkhianatan terhadap Islam. Ditambah lagi dengan pemerintahan yang represif melalui polisi rahasia, ketidakpuasan sosial terus menumpuk. Pada saat itulah, muncul seorang tokoh yang akan mengubah sejarah Iran. Seorang ulama tua berjubah hitam yang sedang hidup dalam pengasingan di Paris. Namanya adalah Ayatollah Ruhollah Khamenei. Meskipun berada jauh dari Iran, ia merekam pidato-pidatonya di kaset audio. Kaset-kaset ini kemudian diselundupkan kembali ke Iran dan menyebar seperti virus di jalanan dan pasar. Dalam rekaman itu terdengar suaranya yang tenang namun tegas. Raja adalah boneka barat. Kita harus membangun negara yang adil, negara yang benar-benar milik Islam. Pada tahun 1979, dunia menyaksikan salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah modern. Seorang pria berusia 80 tahun yang hidup dalam pengasingan berhasil memicu revolusi hanya dengan rekaman kaset pidato. Raja Iran, Muhammad Reza Pahlavi, yang memimpin salah satu militer terkuat di dunia saat itu, akhirnya melarikan diri dari negaranya di tengah gelombang demonstrasi rakyat. Khomeini pun kembali ke Iran dan mendirikan Republik Islam Iran. Sistem baru ini memiliki parlemen, pemilihan presiden. Namun di atas semuanya terdapat satu posisi yang paling berkuasa, pemimpin tertinggi agama yang kekuasaannya berada di atas presiden. Tak lama setelah revolusi, terjadi peristiwa besar lainnya. Sebanyak 52 diplomat Amerika Serikat disandra selama 444 hari. Sejak saat itu Iran berubah dari sekutu dekat Amerika menjadi musuh utama Barat. Situasi ini membuat pemimpin Irak saat itu, Saddam Hussein, melihat peluang. Ia berharap bisa memanfaatkan kekacauan Iran untuk menjadi penguasa Teluk Persia. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Iran bersatu dan berperang. Bahkan remaja-remaja belasan tahun pun ikut dikirim ke medan perang. Perang Iran-Irak berlangsung selama 8 tahun. Korban jiwa mencapai jutaan orang. Namun pada akhirnya hampir tidak ada perubahan besar selain meninggalkan pemusuhan mendalam. Sejak tahun 1980-an hingga sekarang, citra pemerintah Iran di dunia internasional sering digambarkan sebagai keras, konfrontatif, menantang Barat. Iran mendukung kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina. Iran juga menganggap dirinya sebagai pelindung kaum tertindas di Timur Tengah. Namun di mata Barat, Iran sering dipandang sebagai sumber masalah di kawasan. Namun jika kita menyingkirkan lapisan politik dan melihat langsung kepada rakyatnya, kita akan menemukan sebuah kenyataan yang sangat berbeda. Generasi muda Iran memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Meskipun hidup di bawah berbagai pembatasan, mereka tidak pernah berhenti mendambakan kebebasan. Bangsa Iran adalah bangsa yang memiliki semangat dan keberanian kuat. Masih ingatkah dunia pada seorang gadis berusia 22 tahun bernama Mahsa Amini? Hanya karena cara memakai jilbabnya dianggap tidak sesuai aturan, hidupnya berakhir tragis. Namun kematiannya tidak menimbulkan ketakutan. Sebaliknya, ia justru memicu kemarahan besar di kalangan rakyat Iran di seluruh dunia. Dari Teheran hingga New York, dari London hingga Paris, ribuan orang turun ke jalan meneriakkan slogan, "Perempuan, kehidupan, kebebasan." Peristiwa ini mengingatkan kita pada ajaran kuno bangsa Persia. Walaupun kegelapan mungkin sementara menutupi dunia, manusia tetap harus memilih pikiran yang baik, kata-kata yang baik, dan perbuatan yang baik. Dan demi cahaya itu, mereka harus berani berjuang. Seperti api suci yang telah menyala di kuil Persia selama lebih dari 1500 tahun. Api itu sebenarnya tidak pernah padam di dalam hati rakyat Iran. Sejarah masih terus ditulis,
Dan kali ini, kita berharap bangsa Iran yang berani akan kembali menyambut cahaya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.